Jadi ini benar-benar ngeri sih. Ini benar-benar ngeri. Jadi kerugiannya tuh nggak cuman 10M, 20M, enggak. Oke, sebelum gue balik ke lu ya. Yes. Sebelum gue balik ke lu nih. Kita relax dulu ya. Yep. Kita relax dulu. Awalnya makin panas nih. Panas nih. Kita dinginin dulu ya. Dok, lu kan dokter ya? Ya. Dokter ya. Nah, sekarang lagi nggak praktek ya? Sekarang nggak praktek. Karena Anda ikut Fokus bodybuilding aja. fokus bodybuilding. Iya. Tapi istrinya dokter. Iya, dokter dua-duanya kan. Istrinya dokter Wih, dan cadas. istrinya praktek. Iya. Dan istrinya bodybuilder juga. Iya, tapi kan beda ukuran lah. Iya, ya kalau istri lu segede lu sih. Bener Timothy. Kalau istri lu segede lu ya, Dok. Nah, Dok, gimana, Dok? Kan kalau gua paham lah tentang gym ya kan. Dia apalagi dia pasti lebih pintar dari gua lah kalau ngomongin tentang gym. Tapi kan kita bukan dokter ya. Ya kan. Kan kalau lu kan harusnya lebih terbukti lah Ya. ilmunya gitu. Nah, gimana, Dok? Apakah kata-kata nge-gym tuh cuman gini-gini doang ya kan? Kalau yang gue pikir kan, dulu gue diajarinnya ada muscle connection gitu kan. Kayak gini-gini doang tuh gimana. Waktu itu gue gini-gini doang, otot nggak jadi nih, harus dirasakan gitu kan. Terus memang kita habis ngangkat tuh biasanya habis selesai ngangkat tuh kita goblok karena ngangkatnya keberatan kan. Ya kan kita relax, tarik napas dulu. Tapi ada juga mengatakan bahwa ternyata muscle kita itu ketika kita latihan muscle, maka larinya kan kadar gula turun, ini turun, semua ini. Otak kita jadi semakin pintar, ada yang gitu kan. Tapi kan gue juga belajar bahwa ini barbel 20 kilo dijumlahin 60 kilo. Berarti kan goblok kita nih kan. Matematikanya beda. Matematikanya beda kan, dia nggak ngerti nih. 20 tambah 20, 60 tuh hanya di gym kan. Di gym Iya. aja ya. Dok, nah Oke. apakah nge-gym bisa membuat orang jadi pintar? Ya, sangat iya. Dan kalau kita mereflect dari statement Timothy yang bilang gym hanya ngotot aja, kemudian otaknya kosong, itu jelas belum pernah merasakan squat max out katakanlah 200 kilo ke atas. Ini yang ngomong dokter ya. Itu kalau pikirannya kosong, Mati. nggak aktifin semua muscle fiber, pasti kegencet. Jadi kan harus fokus, harus ngerasain semua muscle fiber tight. Secara aktif mikirin, nggak mungkin lagi squat 200 kilo. Mikir nanti makan apa ya, ini tadi udah makan apa belum, terus nanti mau minum apa, kan nggak mungkin kosong pikirannya. Tapi di ilmu kedokteran ada nggak itu? Ada, jadi kalau kita lihat perkembangan motorik anak itu kan kalau dia semakin aktif ada BDNF namanya, jadi serabut-serabut motorik di otak itu akan lebih berkembang. Jadi Di anak gitu. anak saat tumbuh kembang itu sangat berpengaruh. Terus intinya aktivitas yang olahraga akan mempengaruhi perkembangan motorik anak. Terus saat kita dewasa atau menua juga akan terhindar dari Alzheimer atau penyakit penuaan dari ingatan. Jadi kognitif, nge-gym motorik. bisa menghindari Alzheimer? Betul, tentu saja. Oh ya? Iya. Karena kalau yang gue tahu salah satunya gue nge-gym adalah di usia sekarang gue masih nge-gym adalah bahwa adanya sarkopenia kan. Iya. Udah gitu all cause mortality, kematian apapun sebabnya, kebanyakan gara-gara otot. Masa ototnya ada jatuh di kamar mandi. Gue tuh kemarin ke bioskop ya. Gue kemarin ke bioskop lagi nonton rame-rame. Terus gue tuh keserimpet sama itu kayu lah di bawah gitu. Terus tiba-tiba begitu keserimpet, refleks gue cepet banget lah. Dak langsung nahan gitu kan.